Selamat hari Selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik bagaimana kabarnya? luar biasa. Yes. Nah, luar biasa. Abang bagaimana kabarnya, Abang? Luar biasa. Ya, puji Tuhan kita semua sehat. Nah, kita ketemu lagi hari ini di ibadah sekolah minggu kita. Walaupun kita masih ibadah dari rumah, kita masih harus tetap semangat. Kakak tahu adik-adik pasti rindu untuk beribadah di gereja, iya kan? Adik-adik rindu nggak? Iya, rindu. Abang rindu? Itu sangat rindu sekali. Rindu sekali ya, Bang. Maka dari itu kita berdoa semoga situasi COVID sekarang ini cepat berlalu supaya kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi di gereja. Kita semua masih bisa semangat dan ceria saat ini karena kita tahu kasih Tuhan Yesus manis sekali. Oleh karena itu kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi kasih Yesus manis dan indah. Iya, semuanya masih ceria, masih semangat. Kakak mau ajak lagi adik-adik sekolah minggu. Ada bang atau ada yang tahu kita bernyanyi lagu apa? Tahu? Lagu apa ya kita ya? Masa nggak tahu abangnya? Iya, kita mau nyanyi lagu Sedikit Tingginya Langit. Yang semangat ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita persiapkan. Apa yang harus dipersiapkan, Bang? Kita Yaitu kirim jemaatnya. yang paling utama apa yang harus dipersiapkan? Tentu hatinya kita ibadah dengan tekun. Semua harus duduk rapi. Oke, kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 64. Yesus
sama-sama mengucapkannya, ikuti Amang mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Hukum Taurat minggu ini adalah dari hukum Taurat yang kedua, dan artinya marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tunungan-tunungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Februari tertulis di dalam Yosua 24 ayat 15. Ayat bulanan pada bulan Februari tahun 2021 tertulis di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat bulanan di bulan Februari tertulis di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi, kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat dari 355, Yesus memanggil, mari serah. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 439. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53. Yesaya itu ada di Perjanjian Lama, pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayo mari semua buka Alkitabnya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu dibela oleh temanmu? Pernahkah ada orang lain yang membelamu? Misalnya ini, aturannya kau yang kena hukum karena kesalahanmu. Tapi ada orang lain, dia membelamu, akhirnya kau tidak jadi dihukum. Dan dia yang dihukum, yang membelamu itu. Pernahkah kamu mengalami hal seperti itu? Kalau pernah, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu menghadapi hal yang demikian? Melihat hal yang demikian? Kalau Amang ditanya, pasti jawaban Amang adalah yang pertama, aku pasti bahagia. Ada orang yang membela Amang, aturan Amang yang dihukum, dia yang dihukum, Amang selamat. Pasti Amang sangat bahagia. Kemudian Amang menjadi merasa aman karena ada yang membela Amang, ada yang menyelamatkan Amang. Dan pastinya yang satu lagi, Amang akan sangat bersyukur. Amang akan sangat berterima kasih kepada dia yang sudah membela Amang, kepada dia yang sudah menyelamatkan Amang. Adik-adik tahu nggak? Kamu pun, kita pun harusnya kena hukum karena dosa-dosa kita. Hukumannya apa? Hukumannya adalah mati selama-lamanya. Ada yang mau mati selama-lamanya? Tidak ada yang Amang pun tidak mau mati selama-lamanya. Ingat, hukuman karena dosa-dosa manusia adalah kematian selama-lamanya. Tapi kita bersyukur karena ada seseorang yang mau membela kita. Ada seseorang yang mau menyelamatkan kita. Ada seseorang yang mau menderita demi kita. Ada yang tahu siapa dia? Iya, betul. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa kematiannya di salib di Golgota, kita tahu dia disiksa, dia dicambuk, dia diludahi, dia diejek, dia disalibkan, dia dibunuh mati di kayu salib. Darahnya tercurah di kayu salib. Tahukah adik-adik? Aturannya kamu yang berada di salib itu. Aturannya saya yang berada di sana. Tapi dia, Tuhan Yesus, mau membela kita. Dia menggantikan posisi kita. Dia yang menjadi menderita, dia yang disiksa, dia yang diludahi, dia yang diejek, dia yang dicambuk, dia yang disalibkan, dia yang dibunuh di kayu salib demi keselamatan. Dengan demikian, kalau kita tahu sekarang seharusnya kita di sana, maka mengetahui ketika Tuhanlah yang membela kita, Tuhan Yesus yang menggantikan kita, harusnya sikap kita, perasaan kita saat ini adalah yang pertama,
berbahagia. Seperti orang yang membela kita dalam persoalan tadi, harusnya kita berbahagia karena Yesus Kristus telah menggantikan posisi kita tersalib. Kemudian perasaan kita yang kedua adalah sekarang kita merasa aman. Tidak usah khawatir lagi karena kita punya Tuhan penyelamat, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, perasaan dan sikap kita sepantasnya sekarang adalah bersyukur. Banyak-banyaklah berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang besar itu. Dia sudah rela menggantikan kita mati di kayu salib. Maka adik-adik, sekali lagi Abang mau menekankan, sekarang hiduplah berbahagia, hiduplah merasa aman, dan hiduplah penuh dengan syukur di dalam kehidupanmu, karena cinta kasih Allah telah menyelamatkanmu, karena Yesus Kristus telah menggantikanmu, karena Tuhan Yesus Kristus telah membela. Adik-adik, banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyak berbahagia dan merasa aman. Walau kita sekarang masih berada di tengah-tengah pandemi, ke sekolah masih dilarang, harus tetap belajar dari rumah, ke gereja masih dilarang, harus tetap ibadah di rumah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa sengsara dan menderita. Tapi firman Tuhan mengingatkanmu hari ini, tetap berbahagia, tetap merasa aman, dan tetap bersyukur. Kata dokter nih, kalau kita sekarang di masa pandemi ini harus banyak berbahagia dan bersyukur supaya imun tubuhmu, ketahanan tubuhmu itu meningkat. Kalau si corona ini datang samamu, dia tidak mempan karena kau punya imun yang kuat. Maka banyak-banyak berbahagia, merasa aman, dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, yang membela kami dalam perkara kami, yang menggantikan kami di posisi terhukum demi keselamatan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas semuanya itu. Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang mampu berbahagia saat ini. Kami menjadi orang-orang yang bisa merasa aman bahkan di kesulitan karena pandemi saat ini. Kau juga telah mengajar kami supaya kami tetap mampu bersyukur di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu, mampukan kami semua anak-anak-Mu ini untuk dapat melakukan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita melakukan persembahan, ayo dipersiapkan dulu persembahannya ya. Ingat ya, pakai tangan kanan dan jangan diremukkan. Oke? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415. Membimbing aku
kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.